Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dari sudut pandang yang lain, sebagai Sion of Light yang merupakan dewa pilihan, itu sangat tidak wajar jika Long Hao Shen tidak membuat kemajuan kualitatif seperti itu setelah menjalani 1,5 tahun budidaya. Tentu saja, dia masih hanya mampu menghadapi dewa iblis berperingkat rendah untuk saat ini, dan jangan lupa juga bahwa dia baru berusia 20 tahun. Setelah Hao Iwei dan Long Hao Shen menjadi tenang, sebuah pemikiran disebarkan oleh Hao Iwei ke pikiran Long Hao Shen. Hao Shen menggelengkan kepalanya, ini tidak akan dilakukan. Waktunya belum tiba, risiko mengekspos diri kita terlalu besar. Dan selain itu, para dewa iblis lainnya masih berjaga-jaga, jadi kita tidak bisa terburu-buru. Jangan khawatir, akan ada waktu untuk menunjukkan keahlian hebat kamu, ucap Long Hao Shen. Hao Iwei menyarankan dia untuk pergi ke pilar dewa iblis. Sekarang, 2 dari 8 yang terletak di luar Exorcist Mountain Pass telah kehilangan pemiliknya, dan menjadikan ini adalah peluang terbaik untuk menghancurkan mereka. Tetapi bahkan tanpa saran ini, rasanya Long Hao Shen tidak memiliki ide seperti itu. Hanya ada 72 dewa iblis, di antaranya dewa iblis ular telah dimusnahkan. Orang bisa mengatakan, bahwa setiap dewa iblis yang diberhentikan akan mengguncang bagian dari dasar iblis. Tapi Long Hao Shen masih tidak kehilangan alasannya. Berpikir tentang adegan mengerikan dari negara Exorcist Mountain Pass saat dia pertama kali datang, dia tidak berani bertindak ceroboh. Jika tidak, ini hanya akan memberi tahu Kaisar Dewa Iblis tentang penampilannya dan Hao Iwei yang ada di sini, yang akan menghasilkan invasi skala besar. Bagaimana bisa kuil assassin itu melawan Kaisar Iblis sendirian? Pada saat itu, seluruh kota pengusir iblis beresiko akan hancur, dan kuil assassin bahkan mungkin dimusnahkan sebagai hasilnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa 3 kekuatan besar iblis terbesar masih belum muncul, ini setidaknya membuat aliansi kuil mampu menanggung situasi untuk saat ini. Mungkin Kaisar Dewa Iblis takut akan hasilnya karena kehancuran bersama. Karena alasan ini, meski telah membunuh 2 dewa iblis, pilar mereka tidak bisa ditargetkan dengan tergesa-gesa. Long Hao Shen pasti tidak bisa membiarkan statusnya bocor. Sambil tersenyum, dia berkata kepada CR, kita harus kembali secepat mungkin setelah kita memulihkan energi spiritual kita, atau kakek buyut akan khawatir, ucap Long Hao Shen. Hao Iwei tidak tetap di sini, dan membawa dirinya ke dunia asalnya. Kemampuannya saat ini tampaknya telah sangat kuat, dan Long Hao Shen samar-samar bisa merasakan, bahwa Hao Iwei telah mencapai hambatan lain yang bisa ditembus kapan saja. Tubuhnya yang besar jelas-jelas membengkak di beberapa tempat. Jika dia berevolusi sekali lagi, kemampuan apa yang akan dihasilkannya? Pikir Long Hao Shen. Berpikir tentang hal ini, Long Hao Shen tidak bisa membantu, tetapi menunjukkan beberapa harapan. Dengan kemampuan Hao Iwei untuk menghancurkan pilar dewa iblis, pertumbuhan kekuatannya membuat prospek masa depan mereka semakin besar. Bagi pihak iblis, kematian Goblin Knight Seer adalah pukulan besar. Di tenda iblis utama, 6 individu memiliki penampilan yang berbeda, tetapi mereka semua memiliki ekspresi serius dengan perilaku dewa iblis yang mengesankan, dan seluruh tenda mengeluarkan atmosfer yang tak tertandingi. Kami benar-benar tidak bisa membiarkannya berlalu begitu saja. Sebuah teriakan marah memotong kesunyian di tenda. Orang yang berbicara adalah individu yang tinggi, bersayap, bertanduk sapi, dan dengan tubuh yang sangat kuat. Itu adalah Winged Ox Demon Sagan. Dan amarahnya sudah diduga. Selama beberapa tahun terakhir, Alocer, Seer, dan dia, telah berjaga di Exorcist Mountain Pass bersama-sama, tetapi sekarang Alocer dan Seer sudah mati, bagaimana mungkin dia tidak punya perasaan simpati pada mereka? Mendengarnya marah, para dewa iblis lainnya menunjukkan reaksi yang berbeda. Di antara 6 dewa iblis, yang duduk di kepala kelompok memiliki penampilan seorang gadis manusia yang sangat cantik. Dia mengenakan rok panjang berwarna merah muda, dan memiliki rambut berwarna merah muda serta sepasang mata merah muda yang membingungkan. Kulitnya putih pucat, dan kecantikannya mencapai tingkat yang ekstrim. Sebaliknya, amarahnya terlihat sangat berapi-api, tingginya di atas 1,8 meter. Jika ditempatkan di antara gadis-gadis manusia, dia pasti akan menonjol.
Dan menyembunyikan dadanya adalah kain yang sangat kecil, dan mengungkapkan lekukan yang dalam di antara kedua dadanya, sepasang buah dadanya yang menjulang tinggi, itu tampak seperti bisa menghancurkan pakaiannya kapan saja. Jika seseorang memperhatikan dengan seksama, dia akan memperhatikan bahwa para dewa iblis lainnya tidak berani saling silang dengannya, dan bahkan tidak berani menatapnya lama-lama. Itu adalah dewa iblis peringkat 12, yaitu Sitri. Peringkat para dewa iblis sangatlah penting, dan karena dia berada di peringkat ke-12, kekuatannya sudah sangat jelas. Dia juga berdiri ketika komandan pasukan iblis berdiri di luar Exorcist Mountain Pass, dan setiap dewa iblis yang hadir di sini mendengarkan penraturannya. Meskipun memiliki penampilan luar hanya seorang gadis belaka, tapi tidak ada dewa iblis yang meragukan kemampuannya. Sitri memiliki ekspresi yang sangat serius dan keras, dan memberikan keanggunan yang keren. Pandangannya menyapu ke iblis Sagan iblis. Pada pandangannya, kemarahannya yang sebelumnya ekstrim segera berhenti. Sitri dengan acuh tak acuh berbicara. Katakanlah sesuatu kalian semua. Apa pandanganmu? Tanya Sitri. Aku setuju dengan Sagan. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Manusia tengik itu berani menyerbu kita, jika kita tidak memberi mereka pelajaran menyeluruh, bukankah mereka akan terus menjadi semakin merajalela? Setelah Alocer dan Sir meninggal, jika kita tidak dapat memberikan kontribusi untuk menebusnya, kesalahan yang mulia bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh siapapun dari kita, jawab salah satu dewa iblis. Yang berbicara itu adalah dewa iblis berbentuk manusia yang agak kekar, yang dikelilingi oleh bayangan hitam. Long Hao Shen dan Chai Er harus mengenalinya, karena dia telah muncul bersama Alocer di sekitar tembok kota untuk mengejutkan serangan Chai Er. Namun, hasil akhir dari ini adalah kemungkinan terburuk. Itu hanya mengakibatkan kematian Dewa Iblis Blazing yang berkobar di luar Exorcist Mountain Pass. Itu adalah Dewa Iblis peringkat ke-45, memimpin Demon tak terlihat dari klan Daik, Dewa Anggur yang tak terlihat. Sitri menyipitkan matanya dan bertanya, apakah jumlah orang yang meninggal sudah terverifikasi, tanya Sitri. Sudah, jawab Sagan, dan segera melanjutkan. Korbannya banyak, 1.400 orang pada tingkat ke-6 ke atas yang meninggal. Dan di bawah itu, korbannya di atas 3.000, ucap Sagan. Bahkan untuk iblis yang memiliki jumlah besar pusat kekuatan besar, korban ini sangat besar, terutama karena yang bersangkutan adalah iblis dari tingkat ke-6 dan di atasnya, yang tidak bisa diolah dengan semudah membalikan telapak tangan. Mendengar ini, mata Sitri langsung bersinar dengan kilatan yang tajam. Saat dia perlahan-lahan bangkit, dadanya yang besar berayun-ayun. Besok luncurkan serangan kuat saat fajar. Kali ini, kami tidak akan berhenti sampai kami menerobos Exorcist Mountain Pass, ucap Sitri memerintahkan. Dia juga sangat marah. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Fin Demon God terlihat benar. Mereka tidak akan mampu menjelaskan kematian dua dewa iblis. Sejak dimulainya Perang Suci, ini adalah pertama kalinya para dewa iblis menjadi korban. Bukankah kita harus membahasnya sedikit lagi Sitri? Tanya iblis tinggi yang duduk di satu sisi Remake. Yang mulia ingin kita menghabiskan kekuatan manusia melalui pertempuran terus-menerus, dan menahan diri untuk tidak menerobos gunung, ucap iblis itu melanjutkan. Sitri menatapnya dengan dingin. Apakah kamu keberatan? Tanya Sitri. Dewa iblis itu segera menggigil, lalu menundukkan kepalanya dan berbalik diam. Baginya, menjadi komandan seluruh pasukan iblis yang mengancam Pass Exorcist Mountain, mustahil bagi Sitri untuk tidak memiliki cara untuk menekan para dewa iblis lainnya. Bertindaklah sesuai dengan rencanaku, ucap Sitri dengan marah. Ya, para dewa iblis lainnya berdiri satu demi satu, sebelum berbalik untuk meninggalkan tenda. Cerita berpindah ke Exorcist Mountain Pass. Kecemasan Seng Yue akhirnya mereda, saat Long Hao Shen dan Chai Er akhirnya kembali. Operasi ini hanya bisa dikatakan telah berhasil bagi Exorcist Mountain Pass. Meskipun beberapa asasin kelas heroik meninggal, kerusakan yang mereka timbulkan pada musuh bahkan lebih parah. Setidaknya, 1/5 dari kekuatan mereka dari tingkat ke-6 atau di atasnya telah tewas dalam serangan ini. Selain itu, meskipun ia tidak melihat apa yang terjadi di sisi Long Hao Shen dan Chai Er, hilangnya cahaya dari pilar Dewa Iblis Sir adalah sesuatu yang diperhatikan oleh pihak mereka. Mungkinkah Long Hao Shen benar-benar membunuh Dewa Iblis? Seng Yue tidak berani mempercayai hal itu. Terlepas dari sisanya, Long Hao Shen hanya seorang kultivator di tingkat ke-8.
Tapi itu juga tidak mustahil, dia secara pribadi telah melihat kekuatan besar yang dimiliki mantra Long Hao Shen, itu sudah jelas, dia tidak bisa diukur dengan standar kekuatan besar biasa dari tingkat ke-8. Segera setelah memulihkan energi spiritual di Tower of Eternity, mereka berdua kembali ke Exorcist Mountain Pass. Setelah entah dari mana, mereka segera menyembunyikan kehadiran mereka. CR secara alami menjadi tidak terlihat, dan Long Hao Shen mengenakan jubah yang telah dia persiapkan sejak lama. Kekuatan mentalnya mengelilingi tubuhnya, dan menutupi kehadirannya. Kemudian CR hanya meraih tangannya untuk terbang bersama, dan manfaat besar memiliki kawan bersama. Jika tidak, Long Hao Shen harus memikirkan cara untuk kembali dari permukaan hanya demi menyembunyikan identitasnya. Apakah kamu benar-benar membunuh Sir? Zheng Yue membuka lebar-lebar matanya saat dia bertanya Long Hao Shen dan CR. CR menjulurkan lidahnya, lalu melangkah mundur dan menunjuk Long Hao Shen tanpa persahabatan sedikit pun. Dia yang merencanakan segalanya, dan juga penghasut utama. Aku hanya menyerang sekali, jawab CR. Zheng Yue segera meliriknya. Dan ini bukan hanya persoalan kecil baginya, tetapi juga pusat kekuatan besar lainnya dari tingkat ke-9 dan asasin pahlawan masih di sampingnya. Setelah mereka kembali, mereka segera berkumpul, dan karena Long Hao Shen dan CR belum kembali, Zheng Yue tidak membiarkan mereka bubar begitu cepat. Dia ingin menunggu berita Long Hao Shen dan CR, dan jika mereka berdua terlalu lama, mungkin mereka akan kembali ke camp iblis untuk mencari mereka berdua. Long Hao Shen mengangguk. Kami cukup beruntung. Sir adalah dewa iblis peringkat ke-70, dan juga yang agak lemah di samping penyergapan kami. Kami berhasil membunuhnya, dan mahkota dewa iblisnya ditelan oleh teman binatang ajaibku, ucap Long Hao Shen. Rekan binatang buas ajaib yang dia bicarakan adalah Hao Iwei, tapi tentu saja, para asasin yang hadir itu mengira, kalau ini tentang Star King. Mendengar penjelasannya yang tidak bisa dirumuskan lebih dari itu, para petinggi kuil asasin saling memandang dengan cemas, dan sama sekali tanpa kata-kata. Goblin Knight Demon God sangat mudah untuk ditangani hanya karena peringkatnya yang rendah. Bukan hanya 1 atau 2 hari mereka berurusan dengan para dewa iblis ini. Mengandalkan dorongan dari pilar dewa iblisnya, kekuatan tempur Sir mencapai tingkat ke-9, dan dia memiliki beberapa kemampuan khusus yang berfungsi sebagai alat bertahan hidup. Bahkan para asasin dengan kekuatan ledakan ekstrim pun belum berhasil membunuhnya, bahkan setelah bertahun-tahun, namun, Long Hao Shen membuatnya terdengar sangat sederhana. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin dia bisa berhasil melakukannya? Tampak ketidakpercayaan muncul di wajah semua asasin yang hadir. Setelah berdiri kaget untuk waktu yang singkat, Zheng Yue segera memiliki pandangan yang tidak sedap untuk dipandang, dan juga tak tertandingi pada saat itu. Apakah kamu lupa tentang apa yang aku katakan sebelum kami berangkat? Aku mengatakan bahwa kamu tidak diizinkan mengejar para dewa iblis. Bagaimana jika serangan kamu terhadap Sir itu gagal? Lalu bagaimana menurutmu aku akan membuat penjelasan itu ke kuil kesatria? Tanya Zheng Yue. Senior yang heroik ini sangat marah. Dari semua orang di sini, dia tahu yang terbaik apa artinya Long Hao Shen dan CR untuk aliansi. Jika Long Hao Shen mati seperti itu, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang dirinya sendiri, tidak ada yang bisa menjelaskan kerugian itu. Long Hao Shen tidak bisa menunjukkan kelemahan pada waktu itu, karena ia mewakili kuil kesatria sebagai kepala Sein Knight sementara mereka. Kepala kuil, tenangkan dirimu. Aku sudah membuat persiapan yang teliti sebelumnya, jadi bahkan jika serangan kami terhadap Goblin Knight Demon telah gagal, CR dan aku punya cara tertentu untuk melarikan diri. Aku memiliki alat ilahi yang dapat menembus ruang dan membawa kita berdua ke dimensi lain, di mana kita bisa tinggal untuk waktu yang lama. Dan dengan mengandalkan itu, kami berdua kabur setelah membunuh Sir, jawab Long Hao Shen. Mendengar kata-kata alat ilahi, Zheng Yue memiliki pandangan kosong, begitupun dengan asasin lainnya, mereka juga memiliki ekspresi yang sama. Alat ilahi yang memungkinkan pelarian melalui ruang, adalah sesuatu yang menarik perhatian semua orang yang hadir. Itu adalah pertama kalinya mereka mendengar alat ilahi seperti itu. Khususnya untuk seorang asasin, kemampuan melarikan diri ke dimensi lain untuk waktu yang lama benar-benar menarik. Apakah kamu menerimanya dari kuil kesatria kamu? Zheng Yue tanpa sadar bertanya. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Itu milikku, atau lebih tepatnya, tim kami, jawab Long Hao Shen.
Pandangan Seng Yue beralih ke CR, dan melihat cicitnya mengangguk tanpa ragu. Menghela nafas rendah, Seng Yue berkomentar. Baiklah. Karena seperti itulah keadaannya, aku tidak akan bersikeras. Tidak peduli apa, kamu telah menyingkirkan Dewa Iblis untuk eksorsis Mountain Pass kami, yang merupakan kesuksesan besar. Namun, kita dapat memprediksikan, bahwa setelah apa yang terjadi malam ini, serangan balik iblis akan segera menyusul. Balas dendam mereka sangat tinggi. Mari kita kumpulkan kristal ajaib yang dikumpulkan semua orang dari operasi ini sebagai persiapan untuk itu, untuk menunjukkan kepada mereka kekuatan meriam ajaib kita, ucap Seng Yue. Ya, teriak semua senior yang terlihat penuh kegembiraan. Sudah berapa lama sejak mereka mengalami pertempuran yang tidak menyenangkan? Seperti kata Long Hao Shen, assassin bukanlah ahli dalam pertempuran defensif, tetapi dalam serangan malam hari dan penyergapan. Setelah mengalami serangan kejutan seperti itu dan kehilangan begitu banyak kekuatan, bahkan jika iblis-iblis itu memulai serangan terhadap eksorsis Mountain Pass, kekuatan mereka sangatlah terbatas. Dan dengan bantuan mantra terlarang Long Hao Shen, para prajurit dan tenaga kerja yang saat ini berada di eksorsis Mountain Pass, segera kembali ke penampilan lama mereka. Kepala kuil, aku meminta untuk berpartisipasi dalam pertempuran defensif. Long Hao Shen segera mengungkapkan. Seng Yue mendengus. Bahkan jika kamu tidak ingin berpartisipasi, kamu masih harus melakukannya. Mountain Pass eksorsis kami adalah yang paling kurang dalam posisi priest. Han Yu dan kamu akan memainkan peran sebagai priest kami. Segalanya tidak bisa lebih baik jika kamu sekali lagi dapat mengaktifkan mantra terlarang pada hari itu, jawab Seng Yue. Long Hao Shen terdiam, diam-diam berpikir, aku ini kan seorang kesatria, bukan seorang priest. Pikir Long Hao Shen. Namun, Seng Yue telah melepaskannya dengan susah payah, jadi dia tidak bisa mengungkapkan ketidakpuasannya dengan blak-blakan. Sebaliknya, CR tetap dekat dengan sisi Long Hao Shen dengan senyum manis di wajahnya. Suasana hatinya hampir tidak bisa lebih baik, seolah-olah dia memiliki pandangan yang pasti tentang banyak hal. Serangan iblis datang tanpa indikasi sebelumnya. Saat fajar tiba, kekuatan iblis datang untuk meluncurkan serangan tiba-tiba dengan gelombang iblis berbilah ganda yang tak terhitung jumlahnya, yang melonjak menuju jalan gunung eksorsis. Saat mereka berlari, tangan pedang mereka berulang kali menusuk tanah saat mereka mengeluarkan suara mendesis yang tidak menyenangkan. Kegelapan dan bau darah menyelimuti seluruh eksorsis Mountain Pass sekali lagi. Dari benteng pertahanan eksorsis Mountain Pass, itu telah keluar sekitar setengah dari pasukan asli yang membentuk resimen kesatria cemerlang. Di masa lalu, mereka selalu bertindak sebagai pasukan cadangan, dan dikirim hanya pada saat-saat paling kritis. Meski begitu, mereka telah kehilangan setengah dari pasukan mereka selama lebih dari 1 tahun. Bukan karena Seng Yue tidak ingin menggunakannya, tetapi karena hanya itu bantuan yang dikirim oleh kuil kesatria ke kuil assassin, bagaimana mungkin mereka bisa dengan mudah membiarkan pengunjung mereka menanggung beban bahaya terbesar. Oleh karena itu, kecuali tidak bisa dihindari, Seng Yue dan Seng Lingxin tidak menggunakan resimen kesatria ini. Para kesatria yang membentuk resimen kesatria brilian, itu tentu saja tidak bertindak sebagai priest. Mereka ahli dalam pertarungan kelompok, dan juga memiliki kekuatan pertahanan yang sangat baik, tetapi kultivasi mereka membatasi mereka, karena mereka tidak terlalu ahli dalam penyembuhan. Tetapi ketika mempertahankan kota, mereka jauh lebih efektif daripada prajurit biasa atau kekuatan besar dari kuil assassin. Para kesatria dengan tenang berdiri di dinding benteng. Selain masing-masing dari mereka adalah pasukan besar, serta ada juga kekuatan besar assassin. Pembalasan skala besar tidak bisa dihindari, dan pertempuran ini pasti akan sangat berbahaya. Seng Lingxin yang paling paham dengan strategi militer iblis, sudah memikirkan rencana bagaimana menghadapi serangan iblis dengan kekuatan penuh. Oleh karena itu, semua kartu truf yang mereka miliki telah diambilnya. Setelah para kesatria yang membentuk resimen kesatria brilian selesai membentuk barisan, mereka semua segera berbalik dan membuat para kesatria memberi penghormatan ke lantai 2 benteng. Para kesatria menepuk dadanya, dan menghasilkan suara tabrakan yang menggema di seluruh benteng. Teriakan suram segera menyusul, dan keributan ini menjadi pendorong moral yang besar bagi para prajurit. Tentu saja, Seng Lingxin tahu bahwa mereka tidak bermaksud menghormatinya.
Resimen Kesatria Cerah berada di bawah komandonya, tapi penghormatan semacam ini hanya dilakukan di antara sesama kesatria. Berdiri di samping Seng Lingxin, Long Haoshen melangkah menyeberang dan dengan paksa melemparkan tangan kanannya ke dadanya, dan tiba-tiba mengangkat riak cahaya tinggi-tinggi sambil mengucapkan dengan teriakan keras. Demi kemuliaan para kesatria. Teriakan keras ini bergema di sepanjang jalur gunung pengusir iblis, dan pada saat yang sama, pilar cahaya cemerlang meletus dari pedangnya, dan membentuk aliran cahaya pertama yang menyinari jalan gunung pengusir iblis saat fajar. Untuk kemuliaan para ksatria, setiap ksatria yang hadir berteriak pada saat bersamaan. Mereka semua tahu, bahwa kepala ksatria suci mereka telah datang ke Exorcist Mountain Pass. Meskipun orang ini hanya kepala kesatria suci sementara, untuk resimen kesatria brilian, rasanya seolah-olah mereka sedang menyapa keluarga mereka. Bagi mereka, yang penting bukanlah siapa kepala kesatria suci ini, tetapi kuil kesatria telah mengirimnya ke Exorcist Mountain Pass. Apa maksudnya? Itu berarti kuil kesatria mendukung kuil assassin, sehingga mereka tidak melupakannya. Senior mereka dari kepala kesatria suci telah datang. Apakah itu berarti dia akan memerintahkan mereka? Tentu tidak. Selain itu, Long Haoshen telah membuat dua kontribusi besar pada hari pertama setelah kedatangannya, dan mantra terlarang yang sangat kuat menyelimuti seluruh Exorcist Mountain Pass. Pada titik ini, ketenarannya di Exorcist Mountain Pass hampir sebanding dengan Seng Yue, dan untuk resimen kesatria cerah ini, itu merupakan kehormatan yang tak tertandingi. Tidak ada panggilan lain yang menghargai kehormatan setinggi kesatria. Kehormatan adalah hal paling mulia dalam hidup seorang kesatria, dan membuat kekuatan bertarung mereka menjadi yang paling mengerikan. Pada saat itu, bagi resimen kesatria brilian yang telah mengalami kelelahan seperti itu, seolah-olah mereka mendapatkan kembali semangat mereka. Bahkan dengan hanya berdiri di lantai 2 dan menonton para pejuang ini, dia bisa merasakan niat bertarung yang berisik keluar dari mereka. Di sisi Long Haoshen, Seng Lingxin sekarang diam-diam bergumam. Perlakuan kesatria ini yang dilakukannya kepadanya, itu tidak diragukan lagi sangatlah bagus. Tetapi bagaimanapun juga, pria ini berasal dari kuil kesatria. Gumam Seng Lingxin. Bahkan jika Long Haoshen tidak pernah benar-benar berurusan dengan mereka sebelumnya, mereka tiba-tiba menunjukkan semangat kerja yang tinggi hanya dari kehadirannya. Bagaimana mungkin ini bisa menjadi sumber kecemburuan yang mengerikan? Tapi tentu saja, kecemburuan ini sama sekali bukan perasaan negatif. Bagaimanapun juga, orang yang dimaksud adalah menantu lelakinya sendiri. Mereka bisa dianggap sudah dari keluarga yang sama. Itu sudah jelas, tidak mungkin bagi Seng Lingxin untuk mengatakan bahwa dia tidak merasa kehilangan. Posisinya di kuil assassin cukup besar, tetapi dibandingkan dengan posisi Long Haoshen di kuil kesatria, itu bisa dikatakan sangatlah jauh, bahkan menjadi tidak berarti. Seng Lingxin dengan cepat menghilangkan pikiran-pikiran ini dan mengucapkan serangkaian perintah. Apakah meriam ajaib sudah siap? Teriak Seng Lingxin. Persiapan sudah selesai. Sebanyak 21 meriam sihir utuh telah dimasukkan ke dalam medan perang. Mereka semua diisi dengan kristal ajaib, jawab seorang pasukan. Seng Lingxin bertanya setelah merenung sejenak. Untuk berapa lama mereka bisa bertahan dalam pertempuran? Tanya Seng Lingxin. Jika serangan berlanjut, kita bisa bertahan dengan kristal ajaib yang kita miliki selama 12 jam. Untuk mencegah panas berlebih, yang terbaik adalah menjalani proses pendinginan sesekali setiap 1/4 jam, jawab seorang pasukan. Seng Lingxin mengangguk. Kemungkinan yang diperbarui untuk kenon sihir agar dapat digunakan, itu sangat meningkatkan kepercayaan dirinya. Apakah tim sudah ditugaskan di posisi? Tanya Seng Lingxin. Ya, jawab seorang pasukan. Bagus, ucap Seng Lingxin. Mata Seng Lingxin bersinar dengan penuh semangat, kemudian dia mengeluarkan aura yang menakjubkan. Dengarkan perintahku, setelah iblis berbilah ganda memulai serangan mereka, para prajurit akan bergandengan tangan dengan resimen kesatria cerah untuk menjaga mereka di luar dinding. The Cannon's Magic semua akan ditujukan pada ancaman dari udara. Kalau ancaman udara musuh datang, mari kita pukul mereka dengan keras, ucap Seng Lingxin. Iya, jawab pasukan. Long Haoshen masih berdiri di samping Seng Lingxin. Mendengar serangkaian perintahnya, dia bisa mengetahui bahwa bentuk Exorcist Mountain Pass tidak begitu baik. Meskipun aliansi terus mengirim bala bantuan, serangan iblis yang tak berujung akhirnya menyebabkan konsumsi penuh alat pertahanan benteng.
Kali ini, mereka mampu mengisi meriam sihir mereka, tetapi Exorcist Mountain Pass masih jauh lebih rendah dalam hal kekuatan. Sekarang, mereka hanya bisa berharap bahwa 6 dewa iblis besar tidak akan bergabung dalam pertempuran, karena kalau tidak, pertempuran ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Ketua, ini darurat, lihatlah. Seorang prajurit yang mengamati situasi dari jauh tiba-tiba berteriak. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.